Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu saat ini dan sebentar lagi. Update energi kamu ya, seperti apakah? Dan ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Bagaimanakah bacaan energi general kamu saat ini dan sebentar lagi? Karena setelah ini kita akan baca tentang percintaan kamu, pekerjaan, dan keuangannya kamu. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita susun dulu kartunya. Kita akan ambil 3 kartu oracle lagi. Bagaimanakah yang akan muncul energi kamu saat ini dan sebentar lagi? Fokus kepada kartu ini. Bayangkan seseorang jika ada, karena otomatis energinya akan kebaca di sini, dan itu juga bisa vice versa tentang percintaannya kamu nanti ya. Oke, ternyata benar ada younger man. Kamu itu berdealing atau terkoneksi dengan seseorang yang mungkin lebih muda. Karena lebih muda, walaupun lebih muda, dia mungkin juga dewasa. Kebanyakan orang yang tua, tapi kayak kekanak-kanakan gitu ya. Jadi lebih baik muda, yang penting dia dewasa dan bijak begitu. Oke? Aku melihat ya, saat ini ataupun dalam waktu dekat, kamu akan mulai berani untuk maju. Maju selangkah, 2 langkah, 3 langkah ya. Karena dengan keinginan kamu untuk maju dan let's go, maka banyak hal-hal yang tidak terduga ini akan datang ya. Dan kamu selalu mementingkan bagaimana untuk membahagiakan hati kamu, membahagiakan diri kamu. Oke? Tetapi kamu juga tidak akan terlalu berambisi di sini. Kamu akan slow down to relax ya. Arti kata ya, intinya aku tetap berjuang, aku tetap melakukan hal-hal yang mungkin untuk menuju suatu perubahan, tapi aku juga tidak berlebihan ya. Karena kamu tahu, kalau sesuatu hal yang berlebihan itu juga tidak akan baik untuk kita nantinya. Nah, disinilah intinya kamu mencoba untuk melangkah maju ya. Kamu tidak mau lagi stuck. Kamu tidak mau lagi mungkin berada di titik terendah, atau kamu tidak mau lagi nih disakiti, dikhianati, karena kamu selama ini kalau dalam segi percintaan ya, kalau aku lihat ya, kamu sudah mencoba untuk bertahan di dalam satu hubungan yang toksik. Oke? Dan aku juga melihat kamu sangat mencintai seseorang, dan kamu itu merasa ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting aku cinta dia. Kalaupun aku tersakiti, ya aku terima. Toh nantinya dia juga berubah. Jadi kamu banyak berharap, sering berharap dia ada berubah, dia mengalami perubahan, dia mungkin akan cinta sama kamu. Apalagi mungkin dia adalah seseorang yang suka on off. Nah, di situ kamu ngerasa hubungan ini stuck. Jadi stucknya hubungan ini membuat hati kamu kacau, hati kamu galau. Kamu juga, wah kenapa sih aku selalu merasa tersakiti, aku merasa sedih gitu ya dengan perlakuan dia seperti ini. Makanya di sini aku melihat kamu tidak ingin lagi merasa sedih, sakit, kecewa, dan aku melihat juga kamu tidak mau lagi di PHP-in gitu ya. Makanya kamu, oh ya aku bilang aja, aku terus maju aja ya, mungkin dengan cara menarik diri, membatasi hubungan dengan dia, atau kamu mungkin mengambil suatu keputusan untuk meninggalkan dia ya. Karena dengan begitu akhirnya kamu melihat atau merasakan atau memiliki banyak hal-hal yang tidak terduga. Mungkin kamu ngerasa bahagia, dengan sendiri kamu ngerasa bahagia, karena nggak ada lagi yang mau dipikirin, nggak repot, nggak rempong gitu ya. Jadi kamu itu kayak sekarang ini lagi fokus aja
mencintai diri sendiri, fokus kepada pencapaian-pencapaian dalam finansial begitu ya. Jadi ini ada hubungan juga dengan finansial kamu. Oke? Nah, dan aku juga melihat ternyata di saat kamu mungkin mencoba untuk self love, di sini hadir seseorang yang mungkin akan benar-benar merangkul kamu, mengajak kamu hadir ke dalam hidup kamu, yang akan membawa kamu kepada suatu keadaan yang mungkin lebih baik. Ya. Ini juga bisa tentang sebuah pekerjaan atau finansial, di mana kamu yang stuck di keuangan atau di pekerjaan, di mana kamu tidak punya pekerjaan, ternyata ada yang datang membantu kamu, menawarkan suatu pekerjaan misalnya, ya. Jadi banyak hal-hal yang tidak terduga, yang tadinya tidak kamu pikirkan. Kayaknya aku dalam waktu dekat ini nggak akan bakal menemukan pekerjaan atau menemukan bantuan. Ternyata siapa bilang gitu ya, kamu tidak bisa. Itu kan hanya ketakutan kamu. Nah, di sini ternyata kamu akan segera menemukan bantuan, hadirnya seseorang mungkin yang akan membawa kamu keluar dari permasalahan kamu selama ini, ya. Oke? Karena di sini aku juga melihat kamu itu kayak protect from negative, ya. Kamu itu selalu dihindari atau dijaga dari hal-hal negatif. Kamu selalu ya, misalnya ada nih orang-orang yang ingin menghancurkan bisnisnya kamu, atau menghancurkan hubungan percintaannya kamu ya, atau seseorang yang memang sudah menyakiti kamu, bahkan dia memanfaatkan kamu. Nah, kamu akan menyadari, kamu akan dijauhi dari orang tersebut, walaupun caranya sakit ya. Awalnya mungkin cinta, awalnya aku percaya sama dia teman aku gitu ya, aku percaya pekerjaan itu aku serahkan kepada dia. Ternyata apa kenyataannya? Dia sudah mengkhianati kamu, termasuk juga mungkin dia pasangan kamu. Tapi itulah ternyata begitu cara Tuhan untuk memisahkan kamu atau menjauhkan kamu dari orang-orang yang tidak baik. Walaupun kamu harus tersakiti terlebih dahulu, tapi akan ada hikmah di balik semua itu. Kamu pada akhirnya akan terlepas dari orang-orang tersebut, ya. Ini aku juga melihatnya, kamu juga merasakan adanya kehilangan, sorrow over a loss. Kamu kehilangan sesuatu hal yang mungkin kamu cintai, kamu sayang ya. Tapi itulah cara Tuhan. Ternyata seseorang yang sudah pergi dari kamu, atau sesuatu hal yang sudah pergi dari kamu, hilang dari kamu, itu bukanlah yang terbaik. Karena itu sudah diatur oleh Tuhan semesta alam. Ya. Ternyata ada sesuatu hadiah teristimewa yang sudah Tuhan persiapkan untuk kamu gitu ya. Semesta siapkan untuk kamu di sini. Oke? Kamu tuh tidak akan menduga bahwasanya Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Kenapa Tuhan menjauhkan kamu dari orang toksik? Ternyata kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat di sini. Ya, kita coba lihat dari segi percintaan kamu. Bagaimanakah yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Oke. Percintaan kamu. 3 kartu. Not today. Jadi ya, walaupun nanti ya ada atau pernah kamu itu memiliki sebuah hubungan, tapi kamu tidak bisa bersama. Ya mungkin bukan waktunya kamu bersama, atau bukan dia yang akan menjadi pasangan kamu, ya. Di sini aku melihat kamu akan benar-benar saling meninggalkan. Karena sudah tidak ada kecocokan. Karena kamu juga mikir, oh dia itu adalah orang yang toksik, dia orang yang suka on off. Dan kalau dia orang seperti itu ya, aku berpikir dia tidak serius, ya, dia tidak tulus. Kalau seseorang yang benar-benar tulus sama kita, serius sama kita, dia akan perjuangkan dan dia tidak akan menyakiti kita. Itu yang menjadi pemikiran kamu saat ini, membuat akhirnya kamu meninggalkan dia. Ternyata apa yang terjadi pada diri dia? Dia merindukan kamu. Dia memikirkan kamu. Kok bisa ya gitu? Dulunya dia tahu kamu itu sangat mencintai dia. Makanya dia beranggapan, kamu tidak akan meninggalkan aku, walaupun aku jarang ketemu, atau aku jarang memberikan perhatian. Dia tahu kamu yang sangat mencintai dia. Nah ternyata sekarang berbalik. Di saat kamu mungkin cuek, di saat kamu abai, bahkan di saat kamu meninggalkan dia, dia sekarang mulai berpikir, kok kamu seperti itu ya saat ini. Semua kebalik kondisinya. Sekarang dia mungkin yang sering mikirin kamu, yang sering merindukan kamu, bahkan dia mulai tergila-gila lagi sama kamu, ya.
Oke. Aku melihat juga di sini ada the golden mirror. Bisa jadi kamu itu akan dipertemukan dengan seseorang yang mirror dengan kamu, atau seseorang yang memiliki persamaan dari segi masalah mungkin ya. Dia memang pernah memiliki masalah, bahwa dia pernah ditinggalkan, disakiti gitu ya. Ternyata kamu juga seperti itu. Makanya kamu ketemu. Kamu ketemu dengan seseorang yang mungkin sama banyak persamaan dengan kamu gitu loh. Dan seseorang itu saat dia mengetahui kalau kamu begini, kalau kamu begitu ya, dia akan benar-benar akan melakukan adjustment. Nah, inilah contoh seseorang yang akan tulus. Dikatakan dia tulus walaupun dia baru kenal, tapi dia sudah mengetahui detail tentang kamu, dan dia benar-benar ingin segera untuk melamar, berkomitmen. Itu juga suatu pertanda orang yang tulus. Mungkin inilah ya hadiah terindah yang Tuhan berikan buat kamu. Ya. Nah, benar-benar kamu akan berkomitmen dengan seseorang yang tepat. Mungkin orang itu adalah orang yang lebih muda dengan kamu. Dia punya perbedaan dengan kamu. Perbedaan usia kah itu? Perbedaan keyakinan kah itu? Ya, intinya ada perbedaan itu, tetapi perbedaan itu bisa kamu dan dia atasi. Ya. Kita coba lihat di sini apakah yang akan terbaca dari kartu tarot ya. Oke. Bagaimanakah selanjutnya tentang hubungan kamu dengan dia? Satu lagi ya. Ya. Ada dua. Ada Two of Pentacles. Aku merasakan dari segi keuangan di sini ya. Dari segi keuangan kamu akan benar-benar mengalami suatu kestabilan. Ya, dimana mungkin kamu pernah kehilangan pekerjaan, kamu kehilangan bisnis kamu ya. Tapi semua itu akan kembali. Dan itulah bentuk perlindungan Tuhan kepada kamu, bentuk sayang Tuhan kepada kamu ya. Kamu tidak akan dibiarkan ya menderita di sini. Selagi kamu selalu berpikir positif, selalu melakukan hal yang baik ya, maka Tuhan akan selalu menjaga kamu. Dan aku juga melihat di sini ada Five of Wands, seperti ada konflik ya, konflik yang terjadi. Ini untuk zodiaknya Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Sepertinya semua zodiak ada di sini ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Dan aku lihat konflik ini nantinya berefek kepada pekerjaannya kamu. Mungkin awalnya ya kamu itu bekerja baik-baik aja, terus kamu nyaman di sana. Tapi ada ternyata salah satu di antara teman-teman kamu yang tidak menyukai kamu, bahkan ya dia itu kayak benci banget sama kamu. Nah, itulah dia yang ingin menghancurkan. Konflik itu terjadi, membuat kamu sudah tidak nyaman di suatu perusahaan, suatu instansi, atau suatu bisnis itu. Sehingga akhirnya kamu lebih memilih untuk meninggalkan, karena kamu lebih mencari aman gitu ya. Nah, disitulah ternyata Tuhan mengirimkan seseorang yang tepat. Dan kamu tahu, orang-orang ini mungkin bukanlah orang yang tepat untuk aku bersilaturahmi gitu ya. Akan ada orang-orang yang lain yang mungkin lebih baik, lebih tulus, ya lebih ikhlas begitu. Oke. Dan aku juga lihat di sini ada Four of Cups. Ada kejenuhan, ada kegalauan dalam diri kamu. Terus kamu juga ngerasa capek dengan drama-drama yang pernah kamu jalani gitu ya. Dan itu dibuat oleh seseorang terhadap kamu. Ya mungkin dari segi pekerjaan kamu tadi ya, yang membuat kamu sudah tidak nyaman, sehingga akhirnya aku mau tidak mau aku harus meninggalkan. Di sini aku melihat kamu mulai berpikir, karena kamu tidak ingin lagi terjebak dalam satu pemikiran yang tidak ada solusinya gitu ya. Karena selama ini kamu pernah merasakan masalah-masalah yang kamu hadapi itu hanya sampai dipikirkan saja, tidak ada actionnya. Tapi sekarang kamu tidak hanya memikirkan, tapi kamu take action juga ya. Karena di sini ada Connect of Wands. Kamu akan lebih berhati-hati, mungkin menghadapi pekerjaan, bisnis baru, mungkin orang-orang baru yang akan masuk ke dalam dunia pekerjaannya kamu. Ya mungkin di sini kamu itu sudah menemukan pekerjaan dan lingkungannya kamu benar-benar mungkin saat ini awal-awalnya nyaman gitu ya. Suatu saat nanti mungkin ada ketidaknyamanan kamu, tapi di situ kamu akan lebih berhati-hati saja. Ya, intinya ke depannya kamu akan lebih berhati-hati. Ada Pack of Cups. Aku juga melihat dari
kamu ya, energi kamu di sini, kamu akan mulai fokus kepada bagaimana cara membahagiakan hati kamu, kepada move on ya kamu. Ya, salah satunya kamu akhirnya menemukan seseorang, dan saat ini itu yang kamu fokuskan. Fokus kepada seseorang yang mungkin akan bisa membuat kamu bahagia. Ya, Ace of Pentacle. Lagi-lagi kesempatan. Kesempatan ini akan selalu ada buat kamu. Ya, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk membangun usaha, kesempatan mungkin dalam apa ya, kayak dalam berbisnis gitu ya. Dengan rekan bisnis itu kamu punya kesempatan. Ada kesempatan selalu untuk kamu. Karena termasuk kamu itu orang yang pekerja keras dan orang yang baik juga, sehingga akhirnya kamu selalu dituntun ke jalan yang benar-benar kamu harapkan di sini. Oke? Nah, teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.